Apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabi kita, "Ya Muhammad, inni haramtul jannata 'ala sairil anbiya hatta tadkhuluha anta." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku sudah mengharamkan surga untuk semua nabi-nabi sehingganya engkau yang masuk surga duluan. Jadi kalau ditanya siapa nabi yang pertama masuk surga, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhuluha ummatuka. Dan aku haramkan surga, kata Allah, atas semua umat terdahulu kala sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Makanya umat Islam ini Pak datangnya belakangan, umat akhir zaman, tapi masuk surganya duluan. Allahu Akbar. Bangga jadi umat Muhammad, senang jadi umat Muhammad. Terus begini Bapak Ibu, uniknya umat Islam ini bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Baik, tak bacakan dulu hadisnya biar mantap. Nanti orang nanya dalil lagi Pak. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang bakal dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi-nabi yang lain doa yang pasti dikabulkan itu mereka segerakan untuk minta. Sedangkan aku, kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku sengaja menunda doaku. Semua nabi dari Adam sampai nabi terakhir punya doa yang pasti dikabulkan. Cuman bedanya nabi-nabi yang lain langsung minta. Kecuali nabi kita datang Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya tidak jadi doa, kata Nabi. Besoknya datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya tidak jadi doa, kata Nabi. Lo ngapa, kata sahabat? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja menunda doaku agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Yang dengan syafaat itu semua umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Allahu Akbar. Itulah enaknya orang Islam. Hanya satu, kata Nabi, yang tidak bisa dikasih syafaat cuma satu Pak. Tolong diingat mulai malam ini. Hanya orang yang mati dalam keadaan musyrik saja. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Umatku yang mati tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Walaupun dia mati dengan dosa, aku bisa memberikan syafaat. Tapi kalau yang matinya lagi nyembah dukun, Pak, enggak bisa. Matinya murtad, enggak bisa. Matinya lagi nyembah iblis, enggak bisa. Karena ngapa mati dalam keadaan musyrik, Nabi tidak bisa berikan syafaat. Oke, saya detailkan ini biar enak jadi orang Islam itu, bangga jadi orang Islam. Mengapa banyak orang non muslim sekarang masuk Islam, Pak? Karena tak omongin begini. Kata saya orang Islam masuk surga semua. Walaupun berdosa, iya walaupun berdosa masuk surga semua. Ada syafaat dari Nabi. Kalau begitu saya mau masuk Islam, Ustaz, kata dia, iya masuk Islam Pak. Orang Islam masuk surga semua. Jadi orang Islam sekarang jangan bahas neraka Pak, surga aja dulu. Neraka itu buat yang sudah rajin ke masjid. Untuk Pak Haji Huzairin bahas neraka kita. Untuk Ustaz Roni, karena sudah rajin khurut, bahasnya neraka. Kalau sama orang umum, apalagi non Islam, jangan bahas neraka, bahaslah surga. Karena mengapa?
Memang Allah janjikan surga untuk semua umat Islam. Cuman ada beberapa tahapan. Tapi saya nanya dulu, Bapak Ibu mau masuk surga nggak sih kira-kira? Mau lah. Kirain nggak mau ya Pak. Kirain nggak mau gitu. Begini, satu umat Islam itu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Islam itu akan masuk surga tanpa hisab. Apa itu masuk surga tanpa hisab? Melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar, ngapling surga, bablas tanpa hisab. Di dalam surga langsung ngapling di surga. Dan di surga semua makanan dihalalkan. Bahkan di surga itu untuk satu bapak-bapak dikasih 70 bidadari yang bermata jeli. Allahu Akbar. Dia bapak-bapak yang enggak berani poligami, sabar. Pak Haji Jamal enggak berani poligami, sabar Pak Haji. Di surga nanti 70. 70 Pak. Walaupun kepake terus perawan lagi dia. Habis kepake perawan lagi. Coba lihat bapak-bapak Bu, pengen cepat mati semua kayaknya ya. Ketemu bidadari yang bermata jeli. Jadi begini, siapa saja yang masuk surganya tanpa hisab. Yang masuk surga tanpa hisab itu satu, orang yang matinya husnul khotimah. Kayak di Malabar, Masjid Al-Busra Pak, Malabar, mati di sujud yang terakhir sholat subuh di masjid. Allahu Akbar. Saya berdoalah ada jamaah Nurussalam nanti matinya lagi sujud di masjid. Allahumma amin. Jangan kenceng-kenceng aminnya, cepat nanti soalnya. Ada yang matinya Pak lagi mimpin doa. Ustadz Sofyan, anaknya namanya Sofwan, sekelas sama saya di UIN Raden Intan. Lagi mimpin doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, meninggal. Ada yang matinya lagi ngimamin sholat taraweh, Ustadz Ferdinand, Langkapura itu ya, gedung air sana. Ada yang matinya lagi ceramah, Kiai Haji Bukhari Amin dari Malang, lagi ceramah mati, meninggal dunia. Saya juga pengen lah lagi ceramah mati itu. Tapi jangan sekarang. Loh kok jangan sekarang? Bu, istri saya masih muda. Nanti sama Mbak Yati suruh kawin lagi lah bini saya. Allahu Akbar. Ada yang lagi ngaji mati. Di YouTube itu ya Pak, banyak yang lagi sholat di masjid wafat. Allahu Akbar. Itu yang husnul khatimah. Cuman buat ibu-ibu dulu saya kasih tahu, Bu, ibu-ibu ini dibanding bapak-bapak, duluan ibu-ibu masuk surga. Duluan ibu-ibu, karena bapak-bapak tanyanya banyak Pak. Bapak-bapak ini pertanyaan akhiratnya banyak. Enggak cukup 10 pertanyaan, enggak cukup 100 pertanyaan, enggak cukup 1000 pertanyaan, enggak cukup 1.000.000 pertanyaan. Kalau ibu-ibu yang ditanya cuma 4. 1 sholat, 2 puasa, 3 taat suami, 4 jaga aurat. Saya mau nyobain jajal mewakili malaikat, nanya dulu. Bu, ibu-ibu sudah sholat? Sholat. Ramadan puasa? Puasa. Sama suaminya taat? Woi, keren. Jawabnya iya. Mantep, mantep. Karena ibu-ibu ini paling gampang Pak masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, kalau pengen masuk neraka ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur ya Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka. Saya mau kasih tahu sama ibu-ibu Nurussalam, ibu-ibu itu ya Bu, mudah cari pahala. Ibu-ibu cium tangan suami saja, cium tangan ya. Itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Apalagi suami ibu-ibu hitam Bu, kayak pantat wajan itu, persis Hajar Aswad. Makanya kalau punya anak gadis, kasih tahu nak, jangan cari yang kuning, jangan cari yang putih, cari yang hitam.
Kalau bisa kayak negro itu, biar ngepasin Hajar Aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami, nyuci nih. Dalam kitab Fi Akhlaqin Nisa dikatakan, Nabi bersabda, wanita mencuci pakaian suami satu saja sehari, maka ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Kalau ibu-ibu tiap hari nyuci 10 saja, 10 kita hitung 10. 2 celana dalam, kolor. Udah 2 nih. Kaos dalam 3, kaos oblong 4, kemeja pendek 5, baju koko 6, baju kerja 7, boxer pendek 8, celana panjang 9, 10-nya sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci sehari, maka ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Dosanya udah habis, nyuci lagi. Tanya lakinya, Pak, kolornya mana? Ya gua pakai lah. Lepas Pak, lepas Pak. Kirain mau ngapain nyuci kolor. Allahu Akbar. Enak jadi perempuan itu. Surganya gampang. Tapi ada yang keempat Bu, ditanya oleh malaikat. Wa ahsonat parojaha, jaga auratnya. Jadi kalau sudah rajin pengajian, jangan lagi pakai lekton alias singkele eketoen. Kadang-kadang ibu-ibu ini jorok Pak, nongkrong pakai you can see, mana bulu keleknya nggak pernah dicukur lagi ya. Yang paling nggak enak kalau ketombean, ih jijai bajai najong tralala. Udah jijik, aurat pula itu. Ini 4 pertanyaan buat ibu-ibu. Terus Pak, yang duluan masuk surga itu orang yang pemaaf. Makanya jadilah orang yang pemaaf Bapak Ibu. Tapi kalau kita salah, gentle minta maaf. Cuman yang susah itu ketemu orang Pak, udah dimintain maaf nggak ngasih. Kita datang ke rumahnya dia banting pintu. Kita adu pandang mata dia berpaling. Kita ajak salaman dia narik tangan. Kita papasan di jalan dia melipir-melipir masuk siring. Rasain loh. Cuman kalau ketemu orang yang nggak mau maaf-maafan, itu bukan dosa kita lagi. Yang penting kalau kita salah nyadar, kita minta maaf. Kalau dia nggak mau, belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Coba saya ulang lagi. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Ada yang jawab ekor, ada yang jawab pala. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Artinya kalau orang kita sudah minta maaf, tapi dia nggak mau ngasih maaf, ingat, monyet turun dari pohon. Saudara, bukan apa-apa juga bukan. EGP emang gue pikirin. Yang penting begini, kalau orang salah sama kita, maafkan. Walaupun dia nggak minta maaf. Tapi kalau kita yang salah, gentle, duluan minta maaf. Orang kayak gini nih, percaya sama saya, duluan masuk surga. Allahumma amin. Terus yang duluan masuk surga berikutnya orang yang tidak dengki dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Terus terang Pak, sebagai manusia kita ini punya iri dengki. Ya Pak ya. Bu. Sebagai manusia kita semua punya iri dengki. Biasanya iri itu begini. Dokter sama dokter, bidan sama bidan, jamaah masjid sama jamaah masjid, ustadz sama ustadz. Itu dengki itu ada. Tetangga bikin rumah gede, panas. Tetangga ganti mobil, paling ngeridit tuh. Ada aja yang dipikir.
Makanya Bapak Ibu lihat tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Enggak bahagia hidup kayak gitu. Maka hidup jangan dengki. Dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain, insya Allah kita akan bahagia. Allahumma amin. Tapi yang lagi ada jangan pamer, jangan sombong. Kadang-kadang mentang-mentang kaya, kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Wow. Bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Jangan deh. Ada loh Pak yang pakai gelang sampai siku. Wow. Kalau lagi kondangan ecak bawa kipas bekipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Jangan. Kaya itu nggak usah dipamer-pamerkan. Saya pernah ngisi pengajian ikatan, tapi nggak saya disebut. Nanti yang saya sebut nonton, saya langsung diblokir nantinya. Ikatan istri titik-titik. Intinya orang kaya, heb di Lampung ini Pak. Pengajiannya di hotel Novotel. Kita mah di masjid, paling banter di rumah campur ngerumpi. Kalau mereka di hotel, begitu saya masuk ruangan berdiri semua dengan tangan di depan dada. Selamat datang Bapak Ustadz. Yang bikin saya kaget kalungnya Bu, gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulat, 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 bulat. Ada yang kayak somai kotak-kotak. Ada yang liontin bendolannya itu Bu, sekedek pentolan bakso setan itu nah. Allahu Akbar. Bakso Pak Mono. Itu kalau dibawa kondangan nunduk badannya begini. Ngapa Bu, sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung gua. Jangan pula begitu. Baik, saya persingkat Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya orang-orang Islam yang baik hatinya, longgar pikirannya, insya Allah masuk surganya duluan. Allahumma amin. Selanjutnya ada umat Islam ini yang oleh Allah dihisab tapi tidak diadab. Kenapa? Karena ditolong dengan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bagian akhir ada umat Islam Bapak Ibu yang mampir dulu ke neraka. Nah, umat Islam yang mampir ke neraka ini sepertiga jumlahnya. Yang sepertiga masuk surga duluan, yang masuk surga dihisap dulu, lalu dimasukkan surga, tapi nggak nyicip neraka, enggak. Yang sepertiga mampir dalam neraka. Kira-kira ada nggak di sini? Kira-kira? Oh, kayaknya nggak ada kayaknya. Kayaknya tapi Pak ya. Mudah-mudahan kita semua langsung masuk surga. Allahumma amin. Nah, yang mampir ini siapa? Wajadna a'maluhum minad dunub. Kata malaikat, kami lihat dosa-dosa mereka, amal mereka penuh dengan dosa-dosa. Banyak dosanya daripada sholatnya, banyak maksiatnya daripada taatnya. Nah, yang ini mampir dalam neraka. Ada yang sehari, ada yang seminggu. Itu pun dapat syafaat nantinya Pak, masuk surga juga. Nah, udah habis, udah dicuci dalam neraka nih, masukin surga. Nanti Allah nanya sama malaikat, malaikat, kata Allah, masih ada nggak umat Muhammad dalam neraka? Habis, kata malaikat. Kata Allah, cari dulu, karena Allah maha tahu, cuman ngetes malaikat aja, teliti nggak nih malaikat. Habis, masih ada, cari dulu kata Allah. Maka malaikat mengerahkan mobil beko itu nah, ekskavator, dikeruk nerakanya. Udah dikerukin Pak, ternyata masih banyak. Alamatnya jelas, wai kanan 1, wai kanan 2 ya Pak. Durian 1, 2, 3, 4, 5, ada aja pokoknya di sono itu. Alamatnya jelas. Kata malaikat, ya Allah, masih banyak di kerak neraka. Lu ngapa mereka ditaruh di kerak? Apa jawab malaikat? Wajadna a'maluhum minad dunubi ka'amthalil jibal. Karena dosa mereka bagaikan gunung yang menjulang-julang tinggi. Enggak punya sholat, pelit bayar zakat, Ramadan malah ngopi di siang hari, ngudut mah jojong. Ini amal mereka nih Pak.
kerjaannya main judi, ngocok kartu, ngecak togel, ngedipin janda, kan begitu ya. Banyak dosanya ini. Tapi kata malaikat, ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kata malaikat, mereka masih punya 2 kalimat syahadat. Walaupun Islamnya Islam KTP, Islamnya Islam keturunan, syahadatnya belum batal karena kemusyrikan, belum batal karena kemurtadan. Apa jawab Allah? Adkhiluhumul jannata birahmati. Sekarang masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allahu Akbar. Baik benar Pak Allah itu ya. Makanya percayalah sama saya. Ini sabda Nabi, orang Islam pasti masuk surga semua. Tapi jangan mampir Pak, nggak enak. Yaumun finnar, karena sehari mampir di neraka, ka'alfi sanah, sama dengan 1000 tahun lamanya. Nah, saya mau closing terakhir ini. Di bagian akhir, saya juga sering ceritakan, kita ini nggak tahu Pak, bakal masuk surga atau neraka. Tapi yang jelas, karena kita ini nggak sempurna, maka berusahalah taubat sebelum mati. Kalau nggak bisa mati husnul khotimah, minimal kita taubat sebelum mati. Kemarin saya ceramah di tempatnya adiknya Pak Yadi. Saya sampaikan Pak, boleh jadi Jupe masuk surga. Nanti kalau Pak Bakar ketemu Jupe di surga, kaget lah. Ini Jupe ya? Iya bang, nah kenal sama Pak Bakar. Mungkin pernah ketemuan kan? Enggak, kata Pak Bakar, ngapa lo bisa masuk surga? Lo kan mantannya Gaston Castanyo. Kata Jupe, ceritanya begini bang. Kalau manggil Pak Bakar ya bang lah dia. Ceritanya begini bang. Saya ini kan kena penyakit kanker. Berobat sampai luar negeri nggak sembuh-sembuh. Duit habis, rambut botak, palak botak. Pulang karena kehabisan duit. Lalu malaikat datang. Apa kata malaikat? Jupe, apa kat? Kalau lo mati sekarang nih, dosa lo lagi habis. Mengapa kok habis, kata Jupe? Karena dikafarat dengan penyakitmu. Makanya Bapak Ibu, orang Islam yang sampai meninggal sakitnya nggak sembuh, maka dia akan mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Almarhumah istrinya Pak Bakar, Bu Alam, ada Bu Alam itu ya? Mana Bu Alam? Enggak ada. Yang suaminya sampai meninggal sakit parah. Sampai meninggal sakit parah. Siapapun Bapak Ibu dan tidak sembuh sampai mati. Dan mati gara-gara penyakitnya, dia mati dalam keadaan tanpa dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, Bu, itu Bu Pardi ya Bu ya. Kayak Pak Pardi juga kan kena diabetes akut ya. Jadi kayak Jupe, jangankan kanker kayak Jupe Pak. Kita ini pening pala saja menghapuskan dosa 40 hari. Pening pala lu. Makanya kalau bisa kita ini sakit pala 40 hari sekali. Iya, 40 hari sakit pala minum bodrek. Sakit pala lagi minum Paramek, antem aja nggak apa-apa. Apalagi kayak Jupe. Kata malaikat, kalau lu mati sekarang, dosamu lagi habis, tobatlah sekarang, tobatmu masih diterima. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu ketemu Gaston Castanyo lagi, maksiat lagi, kamu mati dalam keadaan maksiat, akhirnya mampir ke neraka. Ya sudahlah, kata Jupe, kalau begitu saya mati sekarang saja. Dicabut nyawanya, bangkit pada hari kiamat Jupe tanpa dosa. Tapi Jupe balik nanya sama Pak Bakar, kok abang baru nongol sekarang? Maaf gua mampir, umpama ini, tapi jangan diaminkan, jangan. Nanti Pak Bakar marah sama saya. Artinya Pak, artinya Jupe saja boleh jadi masuk surga. 1, dikafarat karena penyakitnya. 2, sudah bertaubat sebelum mati. Makanya terakhir saya closing statement, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah,
Kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Kata Allah, kata Nabi, kalau itu takdirmu ya Allah, umatku bakal masuk neraka semua. Kalau begitu kata Allah, kita ganti. Kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat setengah tahun sebelum ajalnya. Kalau bisa jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku, kata Nabi, yang bertobatnya sebulan sebelum ajalnya. Baik kata Allah, kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi ya Allah, ada di antara umatku yang seminggu lagi mau mati baru tobat. Banyak malah apa orang durian kali ya. Kalau begitu kata Allah, kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi ya Allah, ada di antara umatku yang sehari lagi mau mati, dia baru tobat. Besok mati, hari ini tobat. Kalau begitu kata Allah, kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, mohon betul, ini permintaanku yang terakhir, dan aku tidak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Kata Allah, kalau itu permintaanmu Muhammad dan kamu tidak boleh minta lagi, aku kabulkan. Kuterima taubat umatmu selamanya nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Lantas kemudian Nabi bersabda, pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Allahu Akbar. Tidak ada kata terlambat buat bertobat. Makanya saya optimis Bapak Ibu, apapun kekurangan orang Islam, apapun kesalahan kita, kalau kita sempat bertobat, kita akan masuk surga semua. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan